Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Asroi, NIM 180155500001. Jadi saya akan melakukan web scraping terhadap website kotak game, yaitu berita tentang movies atau film ya. Dan yang saya akan lakukan yaitu saya akan scraping data pada 2021 dengan bulan semua dalam satu tahun, Januari sampai Desember. Itu kita klik all. Saya akan scraping artikel di dalam berita-berita ini seperti ini. Nah, ini di sini ada judul. Nah, untuk artikel yang saya ambil yaitu dari sini, tak bisa dipungkiri ini sampai dengan mungkin sampai dengan ini ya, karena ini itu tidak dibutuhkan, ini bukan beritanya ya. Ya seperti itu. Untuk tahapan scrapingnya, pertama saya import Beautiful Soup ya, saya memakai Google Colab ya untuk toolsnya, dan bahasa pemrograman Python. Ini Beautiful Soup untuk scrapingnya dan request untuk request HTML-nya. Jadi tahapannya seperti ini. Inspect. Pertama-tama kita akan mengambil data dari halaman kotak game berita indeks 2021. 0 itu all yang ini, dan 34 itu kategori movies. Kita akan mengambil data ini, elemen-elemen HTML-nya ini, dengan cara kita request ke halaman ini. Untuk verify-nya saya kasih false, karena kalau di true itu kadang tidak berhasil ya. Lalu kita ambil kontennya itu ya ini, konten ini, dan kita coba run. Hasilnya seperti ini. Nah, kita berhasil mengambil elemen-elemen HTML pada website kotak game di menu movies. Lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan, yaitu kita akan mengambil link dari halaman-halaman ini. Ini kan halamannya ada 1 sampai 17. Caranya seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, kita cari div dengan kelas paging seperti ini. Kita klik. Nah, di sini ada div kelas paging. Paging ini menyangkut kotak segini, seret seperti itu. Lalu apa yang akan kita lakukan, yaitu kita mengambil ini last next ini ya, last. Kita ambil link ini. Kenapa kita ambil ini? Karena ini akan kita iterasi dari 1 sampai 17. Caranya bagaimana? Itu kita find all next. Jadi kita ambil semua link dengan kelas next. Di sini next ada 2, first dan last. Jadi kita ambil yang indeksnya ke 1. Ini kan kedua kan, tapi kalau kita bicara pemrograman itu kan dari 0, dari 0 1, ini 0, ini 1. Lalu kita buat indeksnya ini link page href split /2. Ini saya terangkan ya. Link page kan kita dapat ini. Nah, kita hanya ingin mengambil angka 17-nya saja. Jadi kita split. Seperti ini, dan kita ambil indeks kedua dari belakang ya, dari belakang. Kita dapat 17, lalu kita jadikan integer. Setelah itu kita looping dari 1 sampai 17 plus 1, karena
Kalau tidak +1 nanti loopingnya bakal sampai 16 saja. Setelah itu kita dapat semua halamannya. Setelah itu kita ambil judulnya ya, judul dan link artikel. Yang kita ambil adalah ini untuk membuka satu-satu artikelnya. Ctrl Enter. Oke, kita sudah dapat link-linknya, banyak ya. Nah, untuk error ini sebenarnya ini tidak apa-apa, ini karena insecure request warning unverified HTTPS, itu karena kita verify-nya itu kita buat false ya. Ini ya, ini tidak apa-apa. Setelah kita dapat ini kan, ini ada format yang berbeda seperti ini. Nah, kita akan hapus ini biar nanti codingnya lancar ya. Ini kan cuma beberapa saja. Nah, kita, oh iya, saya belum menjelaskan yang ini ya. Jadi ini cara kerjanya, yaitu kita membuka ini lalu kita request. Pertama ini page 1 kita request, lalu kita ambil link yang ada di teks 5, karena di sini ada A teks 5 ini ya, E class teks 5. Kita ambil linknya, lalu kita append atau kita masukkan ke dalam list link artikel, lalu kita hapus yang mempunyai HTTPS seperti ini, karena harusnya kan segini aja langsung ke berita. Sudah, sini udah bersih. Lalu setelah itu kita tambahkan HTTPS www.kotakgame.com agar linknya bisa dibuka seperti ini ya. Setelah itu kita coba lihat ada berapa artikel. Ternyata lumayan banyak, ada 327. Lalu kita simpan judul artikel dan isi artikelnya. Caranya bagaimana? Itu kita, oh ini, nah kita buka ini artikelnya satu persatu sesuai jumlah ini, lalu kita ambil judul artikelnya dengan teks 9, inspect. Ini ya teks 9, isinya judulnya. Setelah itu kita juga ambil artikelnya di isi new sp. Isi new sp ada di sini. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, lalu kita text speed di tulisan baca juga ya, karena yang di bawah baca juga ini saya tidak memerlukannya. Scrap. Nah, untuk di sini prosesnya sangat lama, nanti saya skip saja. Oke, jadi setelah tadi saya run ternyata prosesnya memakan terlalu lama ya, lebih dari 15 menit. Jadi saya ganti untuk sampel saja 20 data yang akan saya scrap. Namun untuk proses clusteringnya saya akan menggunakan full data tersebut, yaitu sebanyak 327 yang sebelumnya sudah saya scraping. Lalu di sini akan saya ganti menjadi link saja. Kita import pandas untuk menampilkan datanya. Nah, ini kan kita sudah menyimpan ke dalam list. Ada list judul artikel, isi artikel, dan link. Setelah itu kita tampilkan menggunakan data frame. Hasilnya seperti ini. Ini ada judul, ada artikel, ada link. Coba kita lihat salah satu isi artikelnya ya, yaitu dengan cara df dot artikel, hanya besar ya, ini
Nah, ini contoh artikelnya seperti ini, dan ini akan kita pre-processing nanti. Setelah itu kita simpan. Kita coba sampel seperti ini. Jangan lupa kita kasih .csv ya. Nah, seperti ini, lalu kita buka di sini. Ini sudah ada. Nah, untuk data aslinya saya simpan di drive, my drive. Ini harus mounting drive dulu ya. Setelah itu kita beralih ke clustering. Ya, di sini kita akan melakukan clustering, yaitu library yang kita gunakan yaitu ada pandas, ada array untuk regex, NLTK untuk preprocessing yaitu ada tokenisasi, dan stopword removal. Kita coba running. Nah, setelah itu data yang sudah kita scraping ini yang lengkap. Kita coba buka. Ya, ini datanya. Lalu kita ambil saja yang artikel. Nah, yang artikel ini akan kita gunakan untuk clustering ya. Sebenarnya untuk judul juga bisa. Nah, ini alatnya ya. Fungsi-fungsi yang saya gunakan untuk preprocessing yaitu ada lower text. Kita membuat teksnya menjadi lowercase. Lalu udah bersih. Ini saya memakai regex. Ini pertama untuk mencari ad, karena di dalam artikelnya ada yang mengutip dari Twitter. Kita hapus. Lalu kita hapus juga untuk link. Ini saya untuk mendeteksi HTTPS. Ini juga untuk link yang .com. Lalu ini untuk menghapus tanda function ya, seperti tanda baca dan lain-lain. Kita hanya akan mengambil huruf A sampai Z, lalu spasi dan enter. Setelah itu kita hapus enternya, lalu kita juga pertama ini kita hapus enternya dan diganti menjadi spasi, lalu kita hapus double space, spasi ganda. Lalu tokenisasinya kita pakai word tokenize dari NLTK. Lalu filteringnya kita pakai stopword removal dari NLTK juga, yaitu yang bahasa Indonesia pertama. Lalu juga kita menggunakan bahasa Inggris karena juga ada kutipan yang berbahasa Inggris. Lalu kita jadikan kalimat lagi. Setelah kita tokenisasi dan filtering, kita jadikan kalimat lagi. Kita coba run, yang atas sudah berhasil. Kita coba terapkan. Kita buat kolom baru yaitu df processed, yaitu berarti data yang sudah diproses. Kita ambil dari data artikel yang sudah di lower text, lalu kita apply semuanya ini. Run. Sudah selesai, kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Tak bisa dipungkiri, tak bisa ini dihilangkan menjadi dipungkiri saja. Lalu kita simpan df nya, kita copy ke dalam variabel dokumen clean seperti ini. Ini data yang akan kita pakai. Lalu kita akan melakukan pembobotan tf-idf dengan bantuan library scikit-learn, yaitu kita ini inisialisasi dulu tf-idf nya, lalu kita fit transform ke dokumen clean kita, lalu kita ambil fitur names atau nama kolomnya, kita simpan ke tf-idf tokens. Lalu kita coba untuk visualisasi data apa saja yang sering muncul dalam artikel movies ini dengan bantuan count vectorizer untuk menghitung
kata-kata yang muncul, lalu matplotlib digunakan untuk memvisualisasikannya. Pertama kita inisialisasi count vectorizer, kita fit transform ke dokumen clean, lalu kita jumlahkan kata-katanya ke dalam sum words. Setelah itu kita cari frekuensi kata tersebut, lalu kita visualisasikan. Kita ambil top 10 ya, jadi 10 teratas. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kata yang sering muncul yaitu film, lalu lanjut ke game, Spider-Man, Netflix, home, anime, video, way, penggemar, dan dunia. Setelah itu kita coba terapkan Kamins ya. Kamins ini sepertinya saya lupa. Oke, saya sudah pindah Kaminnya dari sini ke sini. Kita cari WJSS-nya, yaitu jarak data ke data point-nya. Kita tuning K-nya dari 1 sampai 11, lalu kita plotting. Hasilnya seperti apa? Terlihat seperti ini. Jadi kita akan mengambil contohnya sebenarnya yang paling baik dan paling sedikit, yaitu ada di cluster 6. Kita buat truquenya menjadi 6 seperti ini. Kita buat random state-nya 42 agar tidak berubah-ubah. Lalu kita coba fitting modelnya. Nah seperti ini ya. Jadi cluster 0 itu ada filmnya Joker, kereta. Oh ini berarti cluster 1 ini berkaitan dengan film Joker yang lalu. Itu pernah ada kasus ya di kereta Jepang. Ada cluster 1 yaitu film Spider-Man. Di cluster 2 ada Netflix, The Witcher, ini series dari Henry Cavill. Cluster ketiga ada Spider-Man tim Tom Holland ya, ini Spider-Man yang baru. Cluster 4 ada Squid Game. Cluster 5 ada Resident Evil. Kita coba namai cluster-clusternya ya. Lalu yang pertama ini film Spider-Man, serial The Witcher. Netflix kita hapus jadi Netflix The Witcher. Yang ketiga ada Tom Holland, sudah benar. Yang keempat Squid Game, dan yang terakhir ada Resident Evil. Nah, kita buat fungsinya dengan nama cluster. Itu jika clusternya itu 0 maka diganti dengan film Joker, dan jika clusternya 1 diganti dengan film Spider-Man, dan seterusnya. Lalu kita coba ini. Nah, kita melabeli data kita sesuai dengan cluster-clusternya. Di sini ada indeks 0, ini clusternya 1, berarti nanti akan diubah menjadi film Spider-Man. Kita apply seperti ini. Film Spider-Man, ini Spider-Man Tom Holland atau Spider No Way Home ya. Lalu kita coba lihat value counts-nya. Nah, ternyata didominasi oleh film Spider-Man, lalu disusul dengan Netflix The Witcher, Squid Game, lalu Spider-Man lagi yang Tom Holland yang terbaru, dan ini sisanya ada Resident Evil dan film Joker, tidak terlalu populer ya. Kita plotting seperti ini. Ternyata sangat didominasi dengan film Spider-Man, karena film Spider-Man sangat hype ya di 2021 akhir. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.